warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pengunjung Puskesmas Kramat. Kami dari bagian promosi kesehatan hari ini akan menyampaikan sedikit informasi tentang pelayanan yang ada di Puskesmas Kramat. Untuk pelayanan di Puskesmas Kramat, untuk jam pendaftaran itu hari Senin sampai Kamis dibuka mulai pukul 7 sampai 11 siang. Itu untuk pengambilan nomor antrian. Untuk hari Jumat, hari ini dimulai pukul 7 sampai 10 pagi, 7 sampai 9 pagi, dan untuk hari Sabtu mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Jadi khusus hari Jumat dan Sabtu pendaftaran dibuka lebih cepat. Tadi untuk hari Jumat hanya sampai pukul 9 saja, dan hari Sabtu pendaftaran hanya sampai pukul 10. Nanti pelayanan tetap akan sampai selesai, hanya loket pendaftarannya saja yang tutup lebih cepat. Untuk pelayanan apa saja yang ada di Puskesmas Kramat, itu ada pelayanan umum yang ruangannya ada di samping pendaftaran. Itu untuk periksa misalkan batuk, pilek, panas, gatel-gatel, pegel, itu pemeriksaan umum. Tindakan atau IGD, gawat darurat misalkan kecelakaan atau butuh pelayanan tindakan lebih lanjut. Pelayanan kesehatan ibu, ini untuk ibu hamil ataupun ibu pasca melahirkan. Kesehatan anak, kesehatan gigi dan mulut, pelayanan obat, pelayanan HIV/AIDS, pelayanan TB kusta, pelayanan limbah B3, pemeriksaan calon pengantin. Jadi biasanya untuk yang mau menikah itu akan ada pemeriksaan di puskesmas. Pelayanan laboratorium itu dibuka setiap hari pada jam kerja. Jadi setiap hari pada jam kerja itu setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Dan untuk pelayanan lampu persalinan itu yang untuk orang melahirkan itu kami buka selama 24 jam setiap hari. Jadi khusus persalinan itu dibuka 24 jam, tanggal merah, hari besar itu kami tetap buka 24 jam khusus untuk persalinan. Tengah malam, pagi-pagi juga kami sudah buka, hanya untuk yang persalinan. Untuk pelayanan vaksinasi itu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Biasanya kami melayani vaksinasi COVID. Tetapi ini juga bergantung dengan ketersediaan vaksin. Walaupun kami jadwalkan hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, ketika stok vaksinnya sedang kosong, maka pelayanan vaksin sementara tutup. Untuk selanjutnya ada pelayanan KB. Barangkali ada ibu yang mau pasang KB atau lepas KB, kami buka pelayanan di hari Kamis dan Sabtu. Dan untuk pelayanan USG untuk ibu hamil di Puskesmas Kramat melayani pada hari Selasa dan Kamis. Jadi untuk ibu hamil yang ingin USG kami bisa di hari Selasa dan Kamis. Pelayanan IMS atau infeksi menular seksual itu setiap hari Kamis. Dan ada pelayanan konseling. Jadi tidak hanya pelayanan untuk orang sakit, tetapi orang sehat yang butuh konseling. Kami ada pelayanan konseling gizi itu setiap hari Selasa dan Kamis. Jadi misalkan ibu hari ini mau memeriksakan anaknya di poli anak, tetapi ternyata butuh rujukan ataupun konseling ke bagian gizi, itu ada dibuka pada hari Selasa dan Kamis. Atau misalkan dari rumah pengen konsul anaknya susah makan atau berat badannya susah naik, nah itu bisa di konseling di bagian gizi. Terus selanjutnya ada konseling remaja, itu setiap hari Kamis dan Sabtu. Konseling remaja barangkali Bapak Ibu ada putra putrinya yang berusia remaja yang akan konsul kesehatan, itu bisa masuknya di konseling remaja. Ya, ada konseling kesehatan lingkungan, itu setiap hari Kamis. Konseling kesehatan lingkungan itu kaitannya misalkan Bapak Ibu mau konsul pemeriksaan air bersih di rumahnya, misalkan airnya kotor atau airnya bosok, Bapak Ibu bisa konsul ke bagian kesehatan lingkungan. Atau misalkan Bapak Ibu punya usaha catering atau usaha air minum yang ingin mendapatkan izin, nah itu bisa konsultasi di bagian kesehatan lingkungan. Selanjutnya Prolanis atau program penanggulangan penyakit kronis. Itu ada setiap hari Jumat yang biasanya Bapak Ibu lihat ada ibu-ibu senam di lapangan. Itu Prolanis, program penanggulangan penyakit kronis.
Jadi sebelumnya yang ikut Prolanis itu sudah mendaftarkan terlebih dahulu di Puskesmas Kramat. Yang selanjutnya ada Pustu Menjasem Timur atau Puskesmas Pembantu. Jadi di Puskesmas Kramat ini punya satu puskesmas pembantu yang ada di Desa Menjasem Timur. Itu buka setiap hari Senin dan Rabu. Jadi barangkali yang rumahnya di Menjasem Timur, kalau ke sini kejauhan bisa periksanya di Puskesmas Pembantu atau Pustu yang letaknya di sebelum Balai Desa Menjasem Timur. Itu kaitannya dengan jadwal pelayanan. Untuk selanjutnya akan kami informasikan terkait alur pendaftaran di Puskesmas Kramat. Untuk yang pertama, alur pendaftaran, pasien datang mengambil nomor antrian di loket pendaftaran yang tadi sudah disebutkan. Untuk loket pendaftaran dimulai pada pukul 7 pagi. Nanti bisa mengambil nomor antrian di depan. Nomor antrian dibedakan menjadi dua, ada nomor antrian A dan nomor antrian yang B. Untuk nomor antrian A itu untuk pasien umur 7 sampai 59 tahun, itu mengambilnya nomor antrian yang A. Untuk nomor antrian B itu untuk pasien ibu hamil, anak usia kurang dari 7 tahun, lansia usia di atas 60 tahun, ibu yang akan kontrol melahirkan dan yang akan periksa KB, itu mengambilnya nomor antrian yang B. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu mengambil nomor antrian A atau B tadi, Bapak Ibu menunggu terlebih dahulu untuk nanti kami petugas pendaftaran yang akan menanyakan nomor antrian. Nanti akan dipanggil satu-satu mulai dari A1, B1, A2, B2. Nanti dari petugas pendaftaran yang akan memanggil. Selanjutnya, ketika Bapak Ibu sudah dipanggil, nanti Bapak Ibu menuju ke loket pendaftaran dan menyerahkan kartu identitas. Bisa KTP, bisa BPJS, KK, ataupun kalau ibu hamil bisa menyertakan buku KIA atau buku PINK. Setelah pasien menunjukkan identitas di loket pendaftaran, nanti petugas pendaftaran kami akan mendaftarkan Bapak Ibu melalui komputer. Jadi nanti menunggu di depan, menunggu petugas kami untuk entry data Bapak Ibu yang akan periksa. Selanjutnya, nanti Bapak Ibu akan diarahkan oleh petugas pendaftaran. Misalkan Bapak Ibu ada periksa gigi, nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk menuju ke ruang gigi yang ada di gedung yang lama. Jadi ada beberapa yang pindah ruangan pelayanannya, seperti ruang pelayanan umum, ruang gigi masih tetap di sana, dan laboratorium pindah ke samping gedung ini. Untuk yang periksa ibu hamil, anak, terus gigi, nanti Bapak Ibu menunggunya di gedung yang lama. Selanjutnya, setelah petugas kami mengarahkan, nanti Bapak Ibu silakan menunggu di depan ruang pemeriksaan. Kalau sudah, nanti setelah diperiksa, nanti Bapak Ibu akan diarahkan, misalkan sudah tinggal mengambil obat, nanti Bapak Ibu kembali ke nanti bongkok. Di sini ruang obat untuk pengambilan obatnya. Selanjutnya, tadi kalau misalkan sudah periksa, misalkan Bapak Ibu diarahkan untuk cek laboratorium, nanti Bapak Ibu segera ke laboratorium dan kemudian kembali lagi ke ruang pemeriksaan dan nanti ke ruang obat. Kalau misalkan tidak ada rujukan ke laboratorium atau konseling, nanti Bapak Ibu bisa langsung ke ruang obat. Dan nanti di ruang obat juga akan diberikan nomor antrian untuk pengambilan obat. Kertas resepnya nanti ditaruh di meja dan Bapak Ibu nanti akan menerima nomor antrian untuk pengambilan obat. Dan nanti kalau sudah dipanggil, nanti Bapak Ibu bisa segera mengambil obat. Dan petugas kami akan menjelaskan terkait dengan Dasem Jatilawan. Bapak Ibu yang akan periksa bisa menyampaikan keluhannya secara jujur, benar kepada petugas kami supaya petugas kami juga memberikan pelayanan dan pengobatan yang tepat terhadap penyakit Bapak dan Ibu. Misalkan Bapak dan Ibu punya penyakit tertentu ataupun alergi, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan supaya petugas kami juga memberikan obatnya tepat sesuai dengan keluhan dan penyakit yang Bapak Ibu rasakan. Demikian informasi dari kami mengenai jadwal pelayanan di Puskesmas Kramat dan alur pendaftaran pasien di Puskesmas Kramat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan dan yang sehat tetap diberikan kesehatan.
Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.